untuk air bersih. Saya share dulu. Ya, ini sistem pembuangan. Nanti pada sistem pembuangan ya ada beberapa istilah pipa fan ya, pipa fan stack ini. eh, jadi pada sistem pembuangan untuk bangunan bertingkat, maka sistemnya itu harus dilengkapi dengan pipa fan ya, fan stack gitu ya. Jadi, nah pipa ini tujuannya adalah untuk menyamakan tekanan yang ada di dalam pipa itu dengan udara luar ya, 1 atmosfer. Artinya dengan menyamakan tekanannya dengan tekanan udara luar, maka diharapkan distribusi yang ada di dalam pipa itu menjadi lancar. Karena kalau tidak ada pipa fan-nya, maka tekanan yang ada di dalam pipa pembuangan itu akan semakin besar. Ya, karena bertambah terus tekanan. Ya. Kemudian yang kedua itu ada trap seal atau hose trap. Ya, ini perangkap. Jadi semuanya itu dilengkapi dengan water seal atau perangkap. Mungkin kalau dulu ada yang memberikan istilah layar angsa, ya, itu dari bahasa Jawa gulu banyak. Ya. Jadi selalu, kenapa? Karena udara yang ada di dalam sistem pembuangan, khususnya adalah untuk air kotor, itu ya berbau. Ya. Sehingga supaya baunya itu tidak keluar ke dalam ruangan, maka diberikan water seal atau perangkap. Ya, misalnya seperti ini. Ya, ini yang ke saluran pembuangan. Nah, ini yang inletnya. Ya. Jadi kalau dari sini misalnya ini kloset, ya dia diguyur masuk ke sini. Nah, ini selalu ada trapnya atau water seal ini. Di mana besarnya water seal ini jaraknya itu 50 sampai 100 mili. Ya. Jadi 5 senti lah kurang lebih sampai 10 senti. Ini. Ini trap seal atau water trap ya pada water seal pada eh, ini saluran ya perangkap. Ini perangkapnya. Nah, untuk klasifikasi ya sebentar saya ulang dulu.
Jadi ada yang sistem gravitasi dan ada yang sistem pertekanan. Pertekanan itu kalau yang dari basement ya, mau dibuang ke saluran drainase air hujan atau akan dibuang ke septic tank ataupun saluran untuk sistem yang lainnya. Ya, itu perlu dipompa ya, karena dia berada di bagian bawah. Tapi kalau yang tidak ya bisa dengan cara gravitasi. Nah, instalasi dari sewage system ya, sistem pembuangan ya, itu ada sistem 1 pipa dan sistem 2 pipa. Kalau 1 pipa itu biasanya ke eh, water treatment ya, water treatment plant atau WWTP atau eh, itu dijadikan satu ya, kemudian diolah, kemudian setelah bersih baru dibuang ke saluran pembuangan. Artinya air kotor dan air bekas itu dijadikan satu. Tapi ada juga yang sistem berikutnya adalah 2 pipa, air kotor sendiri, air bekas sendiri. Ya, nah ini tergantung dari perencananya seperti apa. Nah, kalau saudara tidak menggunakan water treatment plant ya, atau sewage treatment plant (STP), maka gunakan yang sistem 2 pipa. Karena air kotornya langsung masuk ke septic tank, sedangkan air bekasnya itu disalurkan ke saluran pembuangan air hujan. Ya, itu biasanya seperti itu. Tapi kalau yang air kotornya masuk ke septic tank. Nah, ini yang sistem 1 pipa semuanya, ya, jadikan satu, kemudian masuk ke WWTP, ya, kemudian baru dibuang kalau kondisinya sudah bersih, ya. Tapi kalau kondisinya belum bersih, ya tidak boleh dibuang ke sanitasi kota. Ini water treatment plant WWTP, ya ini dikumpulkan sendiri-sendiri. Ini contoh water treatment plant-nya, ya seperti ini. Tetapi yang paling ringkas, ya paling simple itu kalau dibuang ke sewage treatment plant (STP) yang tidak memakan ruangan. Ya. Kalau ini kan ruangannya ya membutuhkan tanah yang cukup luas. Tapi ada yang STP yang pernah saya sampaikan di semester sebelumnya. Ini kalau yang sistem 2 pipa ya disendirikan. Kalau yang kloset ya itu langsung masuk ke septic tank ya, nanti ke peresapan ya. BK itu bak kontrol ya. Ini untuk penangkap ya, CB di catch basin, kemudian ini bak untuk menangkap lemak kalau itu dari dapur ya. Stop. Jadi yang sistem yang 2 pipa. Kemudian kalau sistem 1 pipa ya seperti ini, tentunya tadi pipa fan itu tetap harus digunakan ya. Ini 1 pipa. Jadi semuanya digabung ya dalam 1 pipa. Kemudian ini yang 2 pipa dibedakan ya. Yang dari air kotor sendiri, kloset ya, urinal atau bidet. Kemudian yang air bekas ya, dari bathtub, dari wastafel dan seterusnya. Ini sistem yang digunakan ya. Ini saya rasa ini penjelasannya saja. Ada sewage treatment plant yang biasa diletakkan di belakang. Kemudian ada yang
wastewater treatment plant. Ini ada bagian-bagiannya ya dari sewage treatment plant ya, atau seperti ini. Nah, ini sewage treatment plant-nya ya. Bentuknya adalah seperti itu. Jadi berbeda dengan wastewater tadi ya, yang memerlukan area yang cukup luas. Sedangkan sewage treatment plant itu ya ruangannya hanya atau lebih kecil dari wastewater treatment plant ya, seperti ini. Tapi cara pengolahannya sama ya. Intinya bahwa air kotor itu nanti diolah menjadi air bersih. Baru dibuang kalau sudah kondisi bersih itu ke bisa saluran drainase kota ya, atau saluran drainase air hujan. Nah, kemudian ini air hujan ya, itu juga sama, ini sudah kita pernah bahas ya. Kemudian termasuk di perhitungannya ya. Itu dari air hujan kan selalu ya. Ini tidak bisa dihindari. Dalam sebuah bangunan ya pasti ada. Ya, karena hujan itu kan alami ya. Ada drainase pemukiman dan sebagainya. Ini pelengkap dari yang kemarin ya. Jadi bisa dikumpulkan, bisa juga dibuang ke saluran drainase air hujan. Ini ada yang di bagian bawah tanah dan seterusnya. Ya, nanti dibaca saja. Nah, ini mengenai sistem distribusinya, intinya bahwa eh, mana sih ini? Aduh. Intinya bahwa sistem pembuangannya itu ada dua, satu pipa dan dua pipa. Kalau satu pipa itu digabung semuanya, baik air kotor maupun air bekas. Tetapi kalau yang dua pipa itu terpisah, air kotornya sendiri, air bekasnya sendiri. Air kotor adalah air yang mengandung kotoran manusia. Biasanya di plumbing disebut black water. Kemudian air bekas atau grey water itu air yang tidak mengandung kotoran manusia. Tetapi dua-duanya selalu dipasang dengan sistem fan ya, atau ventek. Karena kalau tidak ada fan maka tekanannya makin lama makin besar. Karena itu kan saluran tertutup. Makin lama makin besar, maka nanti yang diganggu adalah water seal-nya. Ya, water seal yang akan terganggu. Ada yang ingin ditanyakan mengenai masalah ini? Nanti kalau saudara di proyek, ya itu yang diperhatikan dari keduanya itu pipa fan-nya ya. Harus dipasang. Jadi jangan sampai tidak dipasang ya pipa fan-nya. Karena kalau pipa fan-nya tidak dipasang, ya itu tadi akibatnya. Mungkin water seal yang ada di kloset, ya, di wastafel itu akan tertiup keluar. Nah, itu nanti akan menyebabkan ya, komplain dari usernya atau penghuni dari bangunan tersebut. Kalau air bersih enggak, ya air bersih enggak ada. Ya, nanti jadi masalah kalau air bersih ada saluran terbukanya. Sedangkan kalau untuk drainase atau pembuangan air bekas maupun air kotor itu selalu dilengkapi dengan pipa pen. Oke, ada yang tanyakan? Air hujan kemarin di semester sebelumnya sudah diberikan ya perhitungan-perhitungannya. Ini tambahan informasi, ya, kalau yang kemarin belum.
bisa dimasukkan atau ditimbun di dalam tanah, ya, kemudian disalurkan ke saluran pembuangannya atau saluran terbuka. Ya. Jadi ada dua, ada yang saluran terbuka bentuk kotak, ada yang saluran tertutup dari pipa. Atau kadang-kadang kotak atau trapesium kemudian ditutup, ya, dengan penutup saluran. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Ini pada hilang satu. Enggak 19. Ada yang tanyakan? Belum ada, Pak. Oh, ada. Belum, Ya, Pak. silakan dilanjut untuk mengerjakan tugasnya yang perhitungan diameter pipa air bersih, ya. Nanti minggu depan kita bahas untuk pemeliharaan bangunan. Ya. Baik, Pak. Ya. Baik, Pak. Ya, kalau misalnya ada yang tanyakan silakan. Kalau tidak, ya silakan dilanjut untuk mengerjakan tugas yang kemarin karena waktunya masih panjang sehingga tidak perlu dikerjakan di luar jam perkuliahan, ya. Ini sudah cukup dikerjakan di jam perkuliahan.